platform lah ya, artinya kan dari mesin dari mesin Ya. lu convert jadi kayak tadi lu bisa lihat OII atau lihat, mungkin kalau kalau gua kan karena gua di production line-nya, gua bisa Mhm. bilang ada rejection dan lain-lain lah ya, ke arah situ Mhm. atau malfunction bisa lu tampilin. Nah, pertanyaan gua, tadi lu bilang kan selama ada sensor berarti bisa diintegrasikan dan lu bisa ambil datanya. Mhm. Nah, untuk production line, for example, tadi kan kasusnya lu udah pernah di Coca-Cola dan lu mungkin bisa lihat production line-nya. Nah, itu Mhm. apakah lu bisa langsung integrasi ke mesinnya atau lu butuh device lagi ya? Untuk mengonvert Oke. misalnya gua mau lihat OII atau rejection atau malfunction di mesin gitu. Mhm. Oke. Selagi itu apa namanya, kalau misalnya di production, selagi itu PLC, kan biasanya kalau di production itu ada PLC ya, selagi Mhm mhm, PLC-nya itu betul. bisa boleh diambil datanya, kita izin customer, maka kita ambil dari situ. Kalau nggak boleh ya, pasang sensor lagi. Karena kalau untuk OII itu justru lebih gampang. Dia ambilnya dari counting aja dulu, counting Betul. sama counting reject. Jadi itu pakai sensor di luar PLC pun nggak masalah. Betul betul betul. Tapi pernah ya kalau artinya dengan itu pernah ngerjain juga yang untuk misalnya dalam tanda kutip production line selain di Ya, Coca-Cola pernah? selain Coca-Cola. Oke. Dibanyakan kita kalau yang production itu spare part ini apa otomotif. Oh, otomotif. Ya, seperti dari Mitsubishi pernah, Akashi pernah, Honda pernah. Ya, oke. Oke. Mungkin entar kita ngobrol terpisah aja, Ngi, karena kebetulan gua kan di beverage. Nah, kemarin Ya. ada yang masuk, tapi gua lihat kayaknya bukan elu gitu. Kenapa Oh, kenapa lu ya, nggak ya. masuk aja gitu. Entar kita ngobrol terpisah aja deh. Teknis Oh, banget pertanyaan soalnya. oke, ya, ya, ya. Oke. Yuk yuk. Ini ada hujat nih sebenarnya. Gue masih inget nama gue Bujat yang Gi ya. Thank you Gi, masih inget Gi. Kan nama panjang loh. Silakan Kak Jat kalau mau nanya. Coba aja. Atau gue mau nanya sedikit Gi. Bisa Gi? Iya. Iya Gi, makasih banget ininya apa pengalamannya bagus banget ya. Maksudnya bikin company sendiri sama teman-teman gitu. Nah, pertanyaannya Gi, eh, itu kan dulu sempat kerja kantoran sama wirausaha gitu ya. Nah, itu Hmm. eh, sarannya Anggi karena udah pernah apa namanya melalui itu semuanya gitu ya. Eh, Hmm. Kapan sih kita mesti jam dari apa eh, dari yang kantoran buat totalitas di apa usaha yang kita bangun itu. Tadi kan study case-nya Anggi Hmm. kan, bangunnya itu kan bersamaan ketika masih kerja di kantor sembari apa Ya. apa bangun bisnisnya gitu. Dan pada Hmm. akhirnya setelah beberapa tahun, mungkin setelah 3 tahun ya Gi ya, kalau lihat dari situ ya dari 2013 sampai 2016. Ya. baru memutuskan untuk totalitas di situ gitu. Nah, buat Ya. kita-kita nih yang masih kerja di mana perusahaan dan pengen maksudnya jadi inspirasi juga yang tadi Anggi ini ya apa presentasiin bisa sampai apa smooth transition lah sepertinya gitu kan. Nah, karena bisa dari 2016 sampai sekarang bisa bertahan di perusahaannya gitu. Nah, apa Nggi ininya apa considerationnya kita kapan loncatnya dan benar-benar totalitas di situ atau gimana gitu. Mungkin bisa memberikan Oke. uh, Yang tips. tadi udah ini sih, kita harus punya spare minimal tuh 3 bulan deh. Waktu itu minimal 3 bulan, tapi waktu terakhir pas pindah itu yang pembayaran yang proyek sebelumnya itu akhirnya udah masuk gitu. Itu kisaran sampai 10 bulan gaji sih waktu itu. Jadi
karena itu udah masuk dan beban hidupnya misalnya kayak rumah gitu kan biasanya KPR ya itu udah nggak ada, jadi tinggal udah pokoknya gajian aja aman gitu. Makanya itu langsung aja putuskan untuk pindah gitu. Dan juga tanya dulu sama istri kira-kira mendukung apa enggak gitu. Karena kan pasti selain selain yang bukan hanya masalah gajian ya, tapi ada juga tadi saya bilang waktunya mungkin bakal lebih sibuk gitu. Karena nggak pasti kita udah kayak teratur kayak bekerja, pulang berangkat pagi pulang malam, bisa juga kadang-kadang pulang 2 bulan kemudian gitu karena ngerjain proyeknya misalnya di daerah dan kita belum bisa pulang gitu. Makanya jadi ada dua sih tadi sama gaji sama keluarga merestui gitu. Nah, kalau sedikit itu begitu memutuskan totalitas untuk di perusahaan, berarti apakah kondisi perusahaannya lagi bagus atau udah pede lah gitu ya, berarti ya? Ya, kebetulan waktu itu untuk otomasi software itu lagi banyak dibutuhkan. Ya, IoT kan waktu tahun 2018 lagi meningkat. Jadi banyak yang PT customer kita emang butuh gitu. Masuknya pas momennya sih. Oke. Sip. Mungkin ada, makasih nih Gi, udah jawab pertanyaannya. Mungkin ada Budget pertanyaan selanjutnya dari Agung atau enggak budget budget itu masih di ada. luar aja nih. Iya. Tertarik mengenai UtiClick apa dan bagaimana? Oke. UtiClick itu utility monitoring system. Jadi sebenarnya nggak hanya utility ya, apapun energinya yang bisa disensorkan, yang bisa diambil datanya itu bisa masuk ke server. Sebenarnya fungsionalnya hanya untuk mempermudah orang utility agar nggak lagi keliling pabrik untuk mencatat. Lalu dia juga kalau alarm itu langsung ketahuan posisinya di mana, alarmnya apa gitu. Jadi ketika ke lokasi, si orang utility-nya udah membawa alat yang tepat, jadi nggak bolak-balik. Seperti itu. Nanti kalau mau pembahasan lebih detail, ini aja Pak Titos bisa menghubungi marketing, biar marketingnya aja yang maju. Ada yang bilang jadi pengusaha itu butuh bakat. Saya kayaknya bagus. Niat sih apa ya, nggak ini juga ya bakat. Waktu itu yang saya lihat hanya yang tadi itu karena rutinitas karyawan tuh bikin bosan gitu. Jadi itu nggak bisa dibilang bakat sih, karena bosan itu nggak bisa dibilang bakat, Gung. Lalu Ya, tanpa biasa. Ya, oke. Makasih, Anggi. Ini pertanyaan, tapi emang itu yang jadi pertanyaan saya sih seringnya gitu. Jadi kadang saya pernah nyoba gitu ya, usaha juga. Coba mungkin karena gagal, akhirnya saya mikir, kayaknya emang saya bakatnya jadi karyawan gitu ya. Jadi cukup udah jadi profesional aja dah. Gitu. itu pilihan sih, Bung ya. Tanpa PLC bisa otomasi juga. Oke. Otomasi itu lebih ke arah apa ya? Orang yang biasa melakukan pekerjaan rutin kayak misalkan mengepak kue, itu kan kalau misalnya butuh PLC ya kayak gitu ya, mengepak kue, lalu masukin ke kardus, nah itu bisa diotomasi sama PLC. Nah, otomasi nggak hanya sebatas itu sih, Gung. Kayak misalkan orang yang rata-rata mencatat laporan keuangan tuh rutin, tapi ternyata itu bisa diotomasikan gitu. Misalnya sekarang itu kayak uang masuk dari bank, itu kita bisa langsung record ke database, dia masuk dari mana,
masuk sebagai pemasukan apa itu langsung udah begitu gitu otomasinya gitu. Nggak harus orang lihat rekening lagi di bank, oh ini masuk dari customer A gitu. Nah itu yang dimaksud otomasi sih. Jadi sebenarnya lebih mengurangi ini apa yang hal rutinitas orang lain gitu yang dilakukan oleh orang sehingga dilakukan oleh mesin. Jadi yang orang tadi yang kerjanya mencatat tuh bisa difungsionalkan sebagai hal yang lain gitu, melakukan pekerjaan yang lain. Ya, mungkin kapan-kapan saya japri Anggi kali ya. Jadi ini agak teknis saya nanti ya. Karena iya, jadi ya saya sih pengalaman tuh kalau misalnya kalau saya nyari vendor gitu ya, saya itu agak ribet emang company saya itu agak ribet ininya apa namanya syaratnya ribet dah gitu ya. Misalnya dari sisi kita ngambil data aja tuh ntar ditanya tuh information security-nya, data integrity-nya gimana gitu ya. Jadi kadang beberapa speknya nggak masuk. Jadi mau nggak mau kita cari vendor yang harganya yang tadi Anggi bilang nggak manusiawi. Betul. Itu yang beli mungkin cuma raksasa gitu. Iya. Mungkin maksudnya gitu ya nggak manusiawi ya. Agung di ini ya, kalau saya pernah masuk yang di apa tuh? Yang di Jakarta Selatan ya. Di apa? Pasar Rebo. Iya di apa Pfizer kalau bahasa Betawinya Pfizer ya. kali ya. Iya, pernah sih itu sekali. Cuma sampai survei setelah itu nggak main lagi, nggak ada kabar lagi. Oh gitu, ya. Tahun berapa nih? Tahun berapa ya? Pas COVID ya, pas 2020 sih saya. Oh Nggak terlalu iya, lama. agak susah itu mah. Kita terima tamu juga susah. Oke, ntar kita japri. Tapi makasih sharingnya. Boleh. Kalau ternyata biasanya di awal tidak sebelum apakah di awal tidak term of payment itu dibahas setelah kita kirim penawaran kan si customer review lalu menghubungi kita tuh mau term of payment-nya gimana atau si customer biasanya punya aturan nih kalau misalkan vendor baru harus pembayarannya di akhir tuh udah di awal gitu dihubungin ya. Jadi kalau udah dua-duanya udah setuju baru PO terbentuk. Gitu. Lalu dari Jibril bagaimana strategi ketika menghadapi Kalau COVID? project DP nggak ada, bro. Project DP nggak ada. Nah itu makanya yang tadi kita kapital itu modal itu dari teman-teman karena kebanyakan DP-nya itu nggak ada. Ada yang kemarin bahkan terakhir 2023 itu DP-nya sama sekali nol. Karena kita baru pertama kali masuk ke situ gitu. Jadi modalnya itu ya tadi karena kita modal sendiri nggak bisa, kita bagi hasil sama teman-teman. Dan itu biasanya peminatnya banyak. Ini ada yang tunjuk tangan nih, Gi. Faisal. Silakan. Silakan, Sal. Iya. Pak Guru, siapa Guru? Faisal. Sehat ya, Gi? Sehat, alhamdulillah. Gi, gue tuh masih ini kan pasti bukan perusahaan pertama lu ya. Bisa establish sampai 10 tahun gitu. Untuk sampai akhirnya lu bisa punya perusahaan yang ajak 10 tahun, lu kira-kira udah berapa kali gagal gitu? Bikin company? Udah berapa kali gagal, kalau boleh dibilang ini yang wirausaha pertama dan masih jalan. Wow, keren dong. Ya, alhamdulillah. Nah, bikin ini ya yang usaha serius ya. Kalau dulu pernah bikin hanya sekedar bercanda aja sih sama temen. Jadi itu bikin namanya tryeconomics.com. Jadi kalau dulu sebelum ada Gojek, Grab itu orang-orang masih naik angkot ya. Nah, kadang-kadang orang bingung mau dari A ke tempat B itu naik angkot apa gitu. Nah, kita bikin solusinya dulu. Cuman nggak sampai sukses tuh karena setelah itu ada Gojek sama Grab. Jadi nggak ada udah berkurang lah yang naik angkot. Makanya itu usaha bercandaan dulu, nggak dianggap serius jadi pekerjaan juga.
Nah, yang baru serius ya di Javtech ini sih. Javtech itu langsung revenue dapat ya. Langsung review dapat, karena awalnya itu kebanyakan proyeknya itu dapat dari ex teman yang dulu teman dulu di perusahaan yang lama gitu. Jadi bisa dibilang Dia ini bisa dibilang Privilege, ini bukan privilege. apa istilahnya tuh ketemu ya bukan proses pencarian ya, tapi dari ada koneksi langsung gitu ya kebetulan ya. Karena kan Privilege, bro. customer koneksi pertama itu kan sangat sulit biasanya. Iya nggak sih? iya, koneksi Bisa dapat enggak revenue itu. Iya, meskipun koneksi nggak begitu juga bisa masuk, karena kan kita masih awal ya, pasti nggak bisa dipercayai gitu. Jadi Oh, yang tadi bilang kita ngambilnya itu sebagai subkon, bukan sebagai vendor oke. utama. Ya, jadi Dulu biarkan ya. vendor utama itu yang maju, kita di belakang. Teman kita nggak tahu kita di belakang gitu. Iya, iya. Tapi sebelum, sorry ini agak ini ya, jadi penasaran. Sebelumnya lu memang udah include di bidang ini ya. Maksudnya waktu kerja kantoran juga di bidang ini, bidang yang sama. Waktu kerja kantoran belum. Jadi banyak kan belajarnya itu otodidak semuanya. Bikin software itu semuanya otodidak semua. Dan terus bisa ketemu environment yang sekarang dari mana? Eh, Bisa ketemu environment sekarang ya, kita memenuhi kebutuhan pasar. Nggak, ini Pasarnya apa? sorry Gi, gue potong ya Gi ya, karena gue juga sebenarnya sangat suka dengan bisnis-bisnis yang seperti itu ya, yang lu itu yang benar-benar pasarnya itu segmented dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang untuk mulai jadi pengusaha kan tergantung lingkungan kita. Tadi Agung sebenarnya udah nanya itu mewakili banget tuh. Kalau di lingkungan gua, kebetulan teman-teman gua, orang-orang yang dekat gua, itu kan nggak ada yang pengusaha. Semuanya Ya, karyawan semua. Gimana gue ya, bisa dapat wawasan untuk jadi seperti lu gitu. Kan berarti kan harus minimal gue berkunjung ke punya koneksi dan sebagainya, punya kenalan dan sebagainya sampai akhirnya gue betul. bisa oke, gue bisa masuk ke situ gitu. Tapi Eh, kalau untuk lingkungan gue tuh gimana caranya ya? Bisa eh, cari partner yang tepat sih sebenarnya ya. Kalau gue nyari sendiri nggak bisa juga, karena waktu itu customer-nya ya hanya dari, kalau misalnya kita hanya dari jadi petani ya. Kalau petani kan ya ibaratnya kita udah punya tanah, ya kita galinya di situ aja gitu, nggak tuh. akan bisa berkembang. Makanya saya ada partneran itu sama Tito sama Aji. Dia untuk ngambil yang baru itu cepat gitu, koneksinya dia tuh cepat, makanya bisa langsung meluas cepat gitu. Ketika 2018 jadi PT itu langsung ngambil yang besar-besar. Awalnya lu yang kecil-kecil, teman-teman aja gitu, yang teman-teman dekat kenalin teman-teman gitu. Tapi nggak bisa kalau dari situ aja gitu. Ya makasih Gi, keren. Hebat 10 tahun bisa bertahan. Luar biasa sih. Makasih ya Gi ya sharingnya ya Gi. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Eh, Izin, Gena udah mau ngomong kayaknya dari tadi. Terus Gina dulu. Seto, boleh terserah. Gue mau nyambungin dari Mau Faisal nggak apa tadi. yang lain dulu Nggak aja, boleh. silakan. Nggak Silakan. boleh, Yang lain sorry ya. Gue nggak karena apa-apa, nyambung nggak nih. apa-apa, santai. Gue penasaran sebetulnya kan Iya, lu bisa bertahan selama 10 tahun dan yang gue dengar dari cerita awal lu kan perusahaan ini dibuat bertiga. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, nggak mungkin dong lu baik-baik terus, pasti kan ada 1-2 Ah, kejadian konflik. betul. Nah, gimana lu bertiga bisa manage ini semua? Mau dong gue ceritanya. Oke. Mungkin ini yang menarik kali ya. Ini tadi ada dibahas juga tadi, konflik internal ya. Iya, Jadi betul. pernah ada kecil sih masalahnya ya. Jadi ada yang waktu itu keuangan lagi sulit lah, tapi ada teman yang ada ini ya Pak, beli-beli sesuatu lah gitu. Nah, ketika itu udah clash, saya berdua tuh clash. Nah, tapi untungnya ada satu yang, makanya mungkin berkah gitu ya kalau ganjil gitu ya. Kalau misalnya satu orang
sama satunya itu musuhan, gitu, apa? Bukan musuhan ya, apa? Punya pikiran yang berbeda gitu. Nah, yang satunya bisa menengahi. Kalau misalnya satu orang punya keputusan A, yang satu punya keputusan B, nah yang satu bisa milih dia yang baiknya yang mana gitu. Oh, Pengalamannya seperti ngerti itu. gue. Ngerti. Terus juga waktu itu ini masuk juga yang investor satu orang juga itu teman kuliah juga masuk satu investor. Nah dia udah senang gitu ya masuk ke di Javatech gitu. Dia terus ternyata dapat pengaruh dari temannya bahwa nilai saham lu kecil banget gitu. Sampai akhirnya ya clash lagi lah dengan orang-orang yang tiga tadi. Dan dia akhirnya memutuskan untuk keluar, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita balikan dananya. Sempat ada nggak gajian lah waktu itu karena dananya awalnya membuat gajian, tapi ternyata diambil lagi sama orangnya. Jadi beberapa bulan nggak gajian, tapi alhamdulillah setelah itu masuk revenue lagi. Kelas-kelas seperti itu pasti ada sih, cuma ya kembalikan lagi ke niatnya gitu. Dulu karena bikin usaha itu kalau menurut gue ya sebagai titipan aja sih, kalau titipan uang uang itu untuk karyawan gitu. Rezekinya karyawan dititipin ke lu gitu. Biar lu sampaikan ke karyawan. Jadi mempertahankan itu aja, yang penting karyawan bisa gajian dulu gitu. Untungnya ketiganya itu pemikirannya sama gitu. Dari masalah pemilihan customer sampai ke prinsip-prinsip, beberapa prinsip lah. Itu kebanyakan sama gitu. Nah itu yang paling penting untuk membuat usaha itu milih partner sih. Iya. Keren. Cerita lo bagus, keren. Inspiring, yes. Gue seneng dengernya. Nice, Nggi. Mudah-mudahan terus ya, nggak cuma 10 tahun doang nih pencapaiannya sampai, ya kan? Nah, yang paling pusing itu setelah misalnya 10 tahun, 15 tahun mendekati masa pensiun lah. Mau apa setelah itu tuh? Belum kita terjawab tuh sampai sekarang. Yang penting jalan dulu aja gitu. Kalau dari kita bertiga sih masih jalan dulu aja gitu. Belum kepikiran kalau Anggi nanti masih muda, Nggi. Masih cukup waktu untuk mikirin nanti pensiun. Terlalu cepat kalau dipikirin sekarang, jalan dulu aja. enggak, soalnya gini, kita harus menyiapkan pengganti. Karena nggak mungkin pilih pengganti itu setahun 2 tahun tuh nggak mungkin lah gitu. Karena harus memaintain customer yang udah kita pegang. Cuma tuh CEO dan 3 orang itu belum sejauh itu gitu. Yang Mungkin nanti 5 tahun sebelum lu usia pensiun, Gi, sudah siap. Mungkin ya. Iya kan, mungkin size perusahaannya tambah besar, terus regenerasinya juga mulai kelihatan kan gitu biasanya. Insya Allah lagi. Gue seneng banget dengernya. Keren banget loh. Siap. Makasih toh Anggi. Mungkin lanjut Gena tadi mau ngomong. Silakan Gen. Silakan. Ini saya nanti bisnis kanvasnya. Cakep udah itu bisnis kanvasnya. Gi, sekarang dari yang pertama bikin sampai sekarang udah 10 tahun. Kalau dari size of sales tumbuhnya berapa kali, Gi? Tumbuhnya berapa kali ya? Saya tampilkan lagi aja ya. Tadi ada grafik itu ya. Sorry. Gini Gen, mungkin tadi nggak ini ya. Mau nanam saham nih kayaknya, udah nanya-nanya mau nanam saham. Mantap. Gue udah mencium-cium aroma mau nanam saham nih. Masa CV ini 2015 masa PT. Cariin klien aja gue mah. Oh ya, kita ini kok reseller aja Gen. Jadi
kita ada jasa marketing. Biasanya gitu. Nah, iya. Bos, bedanya marketing fee sama ngasih uang sama purchasing apa, Bos? Oh ini Gi ya, itu 2020 karena COVID ya Gi ya? 2020 itu COVID, jadi customer banyak yang ini apa menunda project-projectnya. Oke, iya. Jadi Kadang begini loh, Bos. Kita ini menganggap orang purchasing itu musuh kita gitu. Padahal tuh ya tinggal masukin ke dalam biaya kos aja selesai itu, Bos. Kayaknya Izin minum pengalaman ya. nih sama orang purchasing nih. Pak Adri ini banget nih. Gimana Pian? Bisa dibahas. Ya. Ini kalau grafik people-nya sama juga kayak gini. Grafik apa? Jumlah karyawannya sama juga kayak gini. Jumlah karyawannya enggak. Dari 2018 itu 4 orang, sekarang 2023 itu cuma 6 orang. Oh, Masya Allah. Lean banget ya, Gia. Lean banget ya. Betul, karena kita kebanyakan nyerahkan ke vendor. Kalau untuk tarik kabel dan segala macam itu kita nggak bikin nggak karyawan gitu. Kita nggak Iya, nambah digeser semua ke variable cost ya, Gi? Betul. Jadi ke nilai proyeknya, nilai cost-nya. Jadi tadi kalau misalnya yang pas lagi saat kondisi, let's say tadi kondisi berat kayak gaji nggak kebayar itu, yang nggak kebayar foundernya doang kan? Karyawan tetap bayar kan, Gi? Atau enggak? Betul. Jadi selalu diusahakan untuk karyawan selalu gajian. Yang foundernya aja yang nggak gajian. Tapi biasanya nggak lama, paling 1 bulan juga kadang-kadang sih. Lebih banyak lewat 10 hari, alhamdulillah sudah masuk gitu. Ya kalau butuh modal, Gi. Kalau butuh modal buat proyek. Halus kan, masuknya halus. Selain modal tuh butuh ini apa? Pencerahan gitu. Founder-foundernya gitu. 10 tahun depan terus seperti apa gitu. Ya, gini maksud apa trajektori pertumbuhan perusahaan itu pilihannya 2. Satu mau yang growth, artinya memang grafiknya kalau ini kan grafiknya konservatif nih, Gi. Gue jujur ngeliatnya ini grafiknya kan konservatif. Kalau yang di projection ya memang kemiringannya mesti kalau bicara 10 tahun ke depan ya memang mesti miring ke arah kanan atas itu semuanya gitu. Nah, itu harus dikesanain. Cuman memang ya tergantung karakter foundernya sih. Ada juga founder yang memang udahlah kita jalan dulu begini aja gitu. Cuman memang tadi betul itu ketika masuk pertanyaannya tadi Anggi, nanti kalau misalnya gua udah usia segini, ini perusahaan mau gimana ya? Nah, kalau nggak tumbuhnya makin miring ke atas kan sebelah kanan atas itu memang solusi untuk regenerasi berat tuh, Anggi akan kerja terus. Ya. Itu. Jadi memang jadi pilihannya memang ya istilahnya scale up ya. Scale up-nya memang harus ya pilihan mau memang jalan begini terus. Kan kalau menurut gue juga mungkin kedengarannya kayak bercanda ya, tapi salah satu apa pilihan pahitnya jadi wirausaha kayak Anggi gini kan atau kayak gue sekarang itu kan udah nggak ada lagi menu pensiun sebenarnya. Ya. Udah nggak ada lagi menu pensiun. Jadi even ada kemarin founder-foundernya Bukalapak yang habis IPO itu nyobain nggak ngapa-ngapain ceritanya, Nggi, 2 bulan. 2 bulan nggak ngapa-ngapain, cuman buka kontrakan gitu ya, pagi subuh ke masjid ngemarbot gitu, terus zuhur ke masjid lagi, nganterin anak sekolah segala macam. Itu sakit sih mereka katanya. Oh gitu. Tapi itu yang dilakukan founder-foundernya sekarang. Iya, jadi maksudnya kalau udah kebiasa otaknya aktif 24 jam, ini kan kalau entrepreneur kan memang otaknya kan aktif 24 jam. Itu memang udah pilihan untuk pensiun udah nggak ada sebenarnya. Cuman memang ngatur waktu, nyempilin waktu antara keluarga. Nah, itu gimana tuh, Gi? Karena gue kemarin ini seminggu gue kan habis dapat training nih, terus gue sangka semuanya bakal soal strategi bisnis, taunya ujung-ujungnya ya intinya
mau bisnis sekencang apapun, kalau misalnya keluarganya nggak kepegang, ya lu nggak dapat apa-apa di akhir hidup gitu. Maksudnya, Ya. nah entrepreneur yang kayak Anggi ini kan ibaratnya tadi ya ninggalin keluarga segala macam, terus juga ada ya bisa jadi lagi rapat itu nge-manage-nya gimana ya? Itu sih menurut gue menarik sih. Karena sisi pahit yang nggak ditahu selain tadi nabung modal kan manage kesibukan ya. Iya. Kesibukannya nggak ada batasnya. Ya itu di awal-awal sih Gen. Sekarang lebih banyak kan ya di rumah. Kalau di awal-awal ya emang begitu. Nah, sekarang kita caranya itu produknya yang diganti. Kalau dulu kan produknya banyak kan otomasi ya. Kita bikin mesin, harus pasang instalasi di customer gitu ya. Sekarang kebanyakan yang kerja marketing. Karena sekarang dijual adalah software cloud. Jadi setelah software dipasang di customer, review 1 bulan, oke, udah tinggal kita manfaatin maintenance-nya aja. Gitu, karena pivot produk, ganti produk kita. Nah yang sekarang ya gitu aja sih orang-orang ya, kebanyakan ya di rumah antara anak istri kerja dari rumah setelah itu. Ya. Sip. Kalau lagi kerja di rumah gitu, mode gue pengen tahu mode psikologisnya juga sama nggak kayak kerja di kantor? Soalnya kan maksudnya ada kan beberapa orang IT yang memang modenya ketika ya memang badannya di rumah, tapi ketika pas jam kantor ya nggak bisa diganggu gitu. Kebanyakan saya delegasi. Jadi karena karyawan itu ada yang programmer, ada yang engineer ya. Kalau misalnya memang butuh engineer jalan, ya saya koordinasi ke engineer supaya jalan, pekerjaannya dilakukan seperti ini, hasil finalnya harus seperti apa gitu. Saya kasih wacana seperti itu. Kedua, pokoknya dia jalan selesai, nanti sore baru report lagi. Banyak kayak gitu sih. Pagi review pagi kasih delegasi, sorenya tinggal terima report. Hasilnya bagaimana, mau kembali lagi atau sudah selesai, tinggal pantau online gitu. Keren. Sip. Makasih Nggi. Barakallah. Sama ya. Kan kalau ada yang lain. Karyawannya outsourcing ya. Oh, karyawannya bukan, karyawannya tetap, cuma nggak banyak. Karyawannya itu sisanya tuh ke vendor semua gitu. Di kapan-kapan bikin materi Nggi, bikin materi tentang produk. Materi produk kapan-kapan ini aja ya, saya sesi lagi automation. Marketingnya nanti ketemu bareng-bareng sama marketingnya ya di meetingan online ya. Saya hubungin Jar. Siap. Ada lagi? Halo Nggi, malam. Gue mau nanya dong. Ya, silakan. Long time no see nih sama Anggi nih. Masih di Bali kah? Udah enggak Nggi? Udah enggak. Terakhir ketemu di angkot ya. Nggi, sebenarnya gue tertarik nih dengan yang tadi disampaikan sama Anggi terkait dengan yang proses otomasi sistem itu. Nah, gue cuma mau nanya gini, kalau seandainya sekarang itu kan lagi banyak maksudnya lagi banyak trend center automation via AI gitu kan. Namun secara sumber library atau source code-nya itu dirahasiakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandangnya Anggi, nanya dong kalau seandainya hal-hal seperti itu, bagaimana bagaimana perspektifnya Anggi gitu melihat hal-hal seperti itu dalam pengertian kalau kita ingin implementasi terhadap customer kita, terhadap klien kita, apa yang harus kita lakukan? Karena kan gue sih secara jujur di tempat gue bekerja di bank itu selalu ngomonginnya
sedikit-sedikit AI gitu. Nah, menurut gue sih nggak semudah itu berbicara gitu kan, karena kalau kita berbicara mengenai sedikit-sedikit AI, terus apa-apa, ya mungkin yang sekarang lagi famous itu kan kalau di dunia digital itu kan ChatGPT itu kan, terus sama apa ya, salah satunya itu big data atau data science ya kalau di dunia finansial itu, karena kan buat melihat modeling dari sektor-sektor ekonomi. Nah, maksud pertanyaan gue itu kalau seandainya yang dari perspektif atau sudut pandang Anggi melihat hal-hal seperti itu gimana gitu? Mohon pencerahannya, Anggi. Oke. Kalau pengalaman ya, ternyata kita ngelihatnya ya di dunia online ya, AI lagi meningkat banget ya. Tapi kenyataannya itu kalau di industri-industri itu malah belum siap gitu untuk ke arah sana. Banyak kan masih yang pencatatan aja itu masih manual gitu. Dia butuh naik tingkat dulu menjadi digital, baru masih menunggu mungkin 5 tahun ke depan tuh baru pakai AI gitu. Kenyataannya di lapangan ya. Kalau saya lihat di kenyataannya, nah sementara itu ya nggak apa-apa. Jadi kita turuti itu sambil, nah ini CEO kita itu lagi S2 dan S3 di bidang AI. Jadi plannya nanti dari utility monitoring itu nanti ke arahnya menambahkan AI di situ, kayak misalkan ke prediktif di masa depan, kapan misalkan suatu alat itu nanti sudah saatnya digantikan begitu. Misalnya ketika kinerjanya menurun sampai berapa persen, nah kita udah memberikan warning duluan ke usernya. Nah, tapi untuk kita pernah menjelaskan itu, tapi ternyata banyak yang belum butuh sebenarnya di industri-industri gitu. Mereka lebih masih jadul lah gitu. Banyak kan ya. Apakah menjawab? Ya, paling tidak aku dapat insight dari Anggi terkait dengan pemanfaatan AI, bahwa memang nggak semua industri itu bisa dimanfaatkan oleh AI gitu. Karena ya jujur saja sih, karena gue kan bekerja di finansial ya, di bank ya. Nah, maksud gue tuh ngelihatnya apa sih ini pimpinan gue gitu, dikit-dikit AI, terus dibikin di modeling, dibikin di apa namanya probation statistik gitu kan. Nggak apa ya, maksudnya apakah mereka ini memperhatikan gitu loh, bahwa ada sektor-sektor industri yang tidak bisa dimasukin oleh dunia otomasi, bahkan di dunia finansial pun nggak seluruhnya sampai subsektor dan turunannya itu bisa dimasukkan pada dunia otomasi itu sih. Makanya tadi waktu Anggi bilang ya bahkan beberapa industri itu masih manual ya, dalam pengertian masih human touch lah, belum sistem touch, itu tuh emang penting banget sih jadi masukan buat gua gitu loh, bahwa memang nggak semua bisa diotomasi sih. Itu aja sih buat gua gitu loh. Thank you banget nih udah ngasih insight-nya. Ya, sama-sama. Siap. Thank you. Ada pertanyaan lanjutan tuh, Nggi, dari Abdul Robi ya. Abdul Robi, mekanisme pendanaan untuk oh ya. Oke. Kalau misalkan proyek itu masih masuk dana yang ada sekarang kita pegang, tapi kalau yang dia udah jauh di situ, biasanya kita ini balik lagi ke teman. Jadi kita nggak pakai bank, kita kasih proposal itu ke teman-teman, nanti teman-teman kita sistemnya itu bagi hasil. Jadi keuntungan berapa dari modalnya, nanti ada hitungannya lah, itu si market dari CMO-nya. Dan itu biasanya efektif sih. Udah berapa kali ya? Udah 4 kali yang proyek besar kita pakai cara seperti itu sih. Aman.
dan bagi hasilnya menurut saya lebih besar daripada dia nabung di bank sih. Ada lagi Per project jadi Nggi ya tadi, sorry Nggi, tadi kelewat. Jadi yang maksudnya ya, yang punya tadi apa ya nanam. per project. Iya. Oke. Kalau buat keuangan perusahaan sendiri sih aman sih karena kecil, karyawannya juga nggak banyak. Ya. Siap. Mungkin udah semua kali ya, udah dijawab semua. Luar biasa Nggi, makasih nih udah sharing-sharing dan apa? Satu lagi tadi. Oh Tadi iya, kayaknya 10 tahun Anggi belum pernah loss ya? benar. Gimana? 10 tahun belum pernah loss ya? Pernah Nggak ada kan, loss apa? nggak dibayar klien kan? Loss di laporan keuangannya tadi kayaknya ya. Pas di loss-nya itu maksudnya gimana? Apa nggak dibayar? Cost-nya lebih tinggi daripada profitnya. Oh, cost-nya itu yang dimaksud lah cost project sih. Itu nggak pernah lebih tinggi daripada profitnya berarti. Nggak pernah lebih tinggi daripada ininya, Revenue-nya, sorry. Ya, Ya. nggak pernah. Pasti selalu Keren, ada untungnya satu proyek itu. Wah, Nggak ya. pernah rugi nggak? Satu proyek itu nggak rugi. Oh iya. Siap. Udah itu aja sih. Wah, keren Ki. Mungkin kita cukupkan ya buat pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, terima kasih banget sama Anggi ya yang sudah men-sharing pengalamannya dan usahanya. Luar biasa, semoga jadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan saya dapetin satu pelajaran hari ini, kalau kita memulai usaha buat bertahan seperti Anggi ini mungkin harus punya value ya, karena yang saya lihat value yang Anggi bawa ini ya maksudnya besar banget gitu, dan ada problemnya dari perusahaan dan mencoba mengisi itu gitu, maka terus bisa bertahan gitu. Dan ini brandingnya juga bagus, sampai-sampai saya lupa nama panjangnya Anggi siapa gitu ya. Soalnya di situ sana Anggi Javatex terus, sampai di WhatsApp-nya juga Anggi Javatex gitu. Ya. Anggi nama panjangnya siapa ya? Ya Anggi Purwanto gitu. Jadi selalu di bawah gitu. Ya semoga sukses terus nih ya untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa jadi manfaat juga buat Anggi dan karyawannya dan untuk semuanya. Semoga di sini tadi ada yang tanya untuk bekerja sama mungkin bisa terrealisasi gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain, semoga bisa inspirasi kisah suksesnya Anggi. Juga nanti mungkin bisa ditanya-tanya gitu. Kalau ada yang mau tanya via Japri, mungkin welcome Gi ya. Jadi kita udah tahu mesti nanya ke siapa nih kalau mengenai otomasi dan yang lain sebagainya. Mungkin itu ya yang bisa di sharing hari ini. Terima kasih sekali lagi Anggi udah menyediakan waktunya untuk sharing. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk sementara kita tutup pertemuan pekan ini. Untuk pekan depan insya Allah nanti akan ada sharing dari teman kita Rizky MK ya. Mungkin kalau ada yang ingat MK, nanti selanjutnya ada sharing juga dari teman yang lain juga. Mungkin itu kalau bisa kita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana si Anggi udah out ya? Waduh. Udah out. Iya. Japri. Masa purchasing kok dimusuhi. Nyari proyek ya purchasing dirangkul ya bos ya. Oh masih recording ini bos? Oh iya.